Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Faiko dengan NIM 14014203440. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Salah satu peran warga negara dalam pemerintahan adalah ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Berikut contoh peran yang dapat dilakukan warga negara dalam proses pembangunan. Yang pertama, taat pada hukum yang berlaku. Terdapat begitu banyak hukum yang mengatur jalannya negara ini. Sebut saja Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, hingga di tingkat terkecil pemerintahan seperti RT dan RW pun terdapat hukum yang harus kita taati. Tujuan adanya hukum adalah agar pembangunan dapat dengan lancar dilaksanakan. Dengan menaati hukum, kehidupan masyarakat akan lebih teratur, tertib, aman, dan tentram. Dalam hukum yang berlaku ini, banyak yang mengatur pembangunan nasional. Sebut saja aturan tentang pembayaran pajak. Lancarnya pembayaran pajak akan mempermudah pembangunan. Contoh lainnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur terkait lalu lintas. Dengan lalu lintas yang lancar dan minim kecelakaan, akses pemerintah ataupun warga negara dalam pembangunan dapat lebih terjamin. Yang kedua, memajukan pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan adalah salah satu indikator majunya suatu negara. Pendidikan juga merupakan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin pendidikan warga negara dalam pasal 31 ayat 1 sampai ayat 5. Di dalamnya disebutkan bahwa warga negara berhak mendapat pendidikan dan pemerintah wajib membiayainya. Selain itu, negara juga wajib menganggarkan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan daerah untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Karena negara sudah sedemikian rupanya dalam memprioritaskan pendidikan, maka sebagai warga negara kita harus berusaha sebaik mungkin dalam pendidikan dan berupaya memajukannya. Yang ketiga, berpartisipasi dalam politik. Yang keempat, menciptakan inovasi. Kita harus dapat menciptakan inovasi dalam berbagai bidang sesuai dengan keahlian kita. Untuk menciptakan inovasi, kita tidak perlu menjadi sarjana, dosen, ataupun profesor. Bahkan siswa SD atau SMP pun sudah bisa menciptakan inovasi. Yang kelima, mendirikan usaha. Bidang ekonomi adalah bidang yang strategis dalam pembangunan nasional Indonesia. Sebagai warga negara, kita dapat memajukan sektor ekonomi Indonesia dengan mendirikan usaha atau wira swasta. Dengan berwira swasta, kita dapat merekrut pegawai sehingga menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Yang keenam, mengawasi jalannya pembangunan nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan pembangunan rentan terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme yang banyak merugikan negara dan menyebabkan lambatnya bahkan gagalnya pembangunan nasional. Oleh karena itu, sebagai upaya pemberantasan korupsi, sebagai warga negara kita dapat mengawasi proses pembangunan dengan mencari informasi terkait pembangunan dan membandingkan dengan pelaksanaannya. Figur pemerintahan yang ideal bagi Indonesia. Yang pertama, sistem pemerintahan haruslah merupakan sistem yang berasal dari kondisi realitas bangsa Indonesia. Yang kedua, sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan konsep pluralitas dan toleransi. Yang keempat, sistem pemerintahan yang diawali dari pemenuhan basic rights masyarakat. Yang kelima, pembangunan kesadaran akan hukum dan hak asasi manusia. Yang terakhir, alur pemerintahan yang jelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.